Iya, shalom saudara. Ya, selamat bergabung buat setiap kita yang setia mengikuti mesbah doa dimanapun saudara berada. Saya percaya perlindungan kasih Tuhan senantiasa atas kita. Tetaplah percaya, tetaplah bersuka cita, tetaplah berharap. Karena Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang terus mencari Dia. Iya, saya mau menyapa buat semua yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar Indonesia, yang ada di luar negeri, shalom juga. Kita semua tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan yang senantiasa melimpah atas hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami tidak takut apapun Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, karena kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami bisa hari ini ada semua karena Tuhan. Kami bisa melakukan semua yang kami dapat lakukan itu pun karena kehendak Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, bahkan kami percaya kematian tidak sanggup merenggut kami kalau Tuhan tidak mengizinkan. Jangan biarkan ketakutan menguasai kami, tapi biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui akal pikiran kami akan menjagai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berkata Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, oh Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan. Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kami tidak perlu takut, bahkan atas kabar celaka, atas apapun yang akan kami hadapi di hidup kami. Kami tidak takut, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat. Bahkan atas setiap masalah persoalan kami tahu juga Tuhan yang berdaulat. Bahkan atas setiap suami, istri, anak-anak kami tahu Tuhanlah yang berdaulat. Kami tidak ragu, kami menyerahkan seluruh yang ada dalam hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini mari saudara percayalah, engkau mungkin sedang bergumul buat anakmu, percaya Tuhan berdaulat atas anak-anakmu. Engkau bergumul buat suamimu, percaya dan perkatakan, Tuhan engkau berdaulat atas suamiku. Engkau yang sedang bergumul dengan persoalan, katakan, Tuhan engkau berdaulat atas persoalan kami. Biarlah dengan iman kita terus mau proklamirkan, kita mau memperkatakan bahwa Tuhan berdaulat. Mari sekali lagi dengan iman katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
Lebih lagi mari bangkitkan imanmu, perkatakan dengan iman, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami percaya kedaulatan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar, anugerah-Mu melimpah. Kami percaya Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang luar biasa. Haleluya, terima kasih, Engkau baik. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat. Karena itu kasih setia-Mu senantiasa ada di atas hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah melepaskan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau bukan hanya berdaulat, tetapi Engkau setia terhadap kami Tuhan. Engkau setia menjaga jalan-jalan kami. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan kedaulatan-Mu, orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan dan kepercayaan kepadamu. Engkau menghujani kami dengan kesetiaan dan kasih setia-Mu yang lebih daripada hidup dalam hidup kami Bapa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur. Engkau Tuhan yang baik dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mau kami perkatakan terus kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu, lebih lagi kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Ya Bapa, dan mulutku terus memuliakan Engkau, memegahkan akan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami takkan pernah berhenti memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi lebih lagi kasih setia-Mu, kasih setia-Mu
Kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu lebih dari hidup dalam hidup kami. Bawa terus kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa, untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Bahkan di tengah masa sulit kami Tuhan, kami tidak ingin melepaskan kepercayaan kami kepada Tuhan. Engkau tidak pernah berbuat jahat. Engkau Tuhan yang selalu punya rencana yang ajaib bagi kami. Engkau Tuhan yang punya rencana yang besar bagi hidup kami. Karena itu seumur hidup kami Tuhan, kami mau tetap memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur dan bersyukur hanya kepadamu Bapa. Lanjutkanlah terus kasih setia-Mu kepada keturunan kami, anak cucu kami Tuhan. Biar semua kami boleh mengalami rancangan Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Biar kita mau terus katakan pada Tuhan, ini ungkapan kami. Amin. Tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun.
Ini ungkapan hati kami Tuhan. Bahkan sekalipun Engkau tidak menolong kami, sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari persoalan kami mau bilang Tuhan baik bagi kami, Tuhan ajaib bagi kami tidak mau menukarkan Tuhan dengan apapun. Bapa, biar Engkau yang terus menerangi jalan-jalan kami, bahwa kami terus percaya sungguh kepadamu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami, bahwa kami untuk terus punya iman yang benar di hadapan-Mu, bahwa kami terus punya rasa percaya dan komitmen kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi di hari-hari terakhir ini. Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami mau terus memperkatakan pujian ini sebagai iman dan doa kami kepadamu Tuhan. Mari sekali lagi saudara angkat tanganmu, katakan, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Takkan pernah berhenti kami menyembahmu dalam segala keadaan. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan, Engkau setia dengan segala perbuatanmu. Kami akan terus melihat perbuatan dan campur tangan Tuhan atas hidup kami. Kami akan terus melihat bagaimana kasih setia Engkau lanjutkan kepada keturunan kami. Anak cucu kami akan disebut orang-orang yang berbahagia, karena Tuhanlah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah salah atas hidup kami. Bahkan malam ini bawa kami terus punya iman yang benar di hadapan Tuhan, yang mau terus berkata bahwa Tuhan, Engkau setia bagi kami, dan kami mau tetap teguh berpegang kepada iman kami. Kami tahu sekalipun saat ini mungkin doa kami belum dijawab, tapi kami tahu dan percaya rencana Tuhan adalah lebih besar daripada rencana kami. Terima kasih Bapa, terus Tuhan tuntun langkah-langkah kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Teruslah bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita terus fokus dan bersyukur. Kita akan melanjutkan firman Tuhan malam hari ini dari pembacaan kita kemarin, Mazmur 89. Sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ke-31. Jadi kemarin kita sudah membaca bagaimana Daud diurapi Tuhan, bagaimana Tuhan mendapatkan Daud, bagaimana Tuhan mendapatkan Debbie. Kemarin kita sudah memperkatakan nama kita, dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh menemukan saudara menjadi orang yang diurapi Tuhan. Dan saya percaya saudara, untuk apa Tuhan mengurapi kita, untuk apa Dia memilih kita, untuk apa Tuhan mengangkat Daud, ya Tuhan telah
Daud telah menerima perjanjian dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan untuk memiliki kuasa, menerima Roh Kudus. Kemarin kita sudah baca, sejak saat itu Roh Tuhan menguasai Daud, saudara. Untuk apa kita diurapi? Untuk apa Daud diurapi? Tujuannya hanya satu, supaya kita melakukan kehendak Tuhan, supaya kita melakukan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Kenapa kita diurapi Tuhan? Supaya kita menggenapi pekerjaan Tuhan di bumi ini. Mengapa Tuhan mengurapi dan memilih kita? Supaya kita dapat dengan jelas memahami apa rencana Tuhan atas hidup kita, dan kita dapat melakukan semua tugas yang Tuhan percayakan karena pengurapan yang dari Tuhan itu, saudara, karena Roh Kudus yang memateraikan kita. Jadi saudara, tanpa penyertaan Tuhan, kita pasti lemah dan tidak berdaya. Kita pasti tidak akan memadai, tidak akan mampu untuk melakukan setiap tugas rohani, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan dan Roh Kudus, maka kita tidak akan dimampukan. Tetapi ketika Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita, atas hidup Daud juga, maka itu artinya kuasa Tuhan itu mengalir lewat hidup kita, dan orang lain boleh mendapatkan berkat dari hidup kita. Baik saudara, kita akan baca ayat yang ke-31 sekarang. Ayat 31 berkata begini, saudara, Ayat 31. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku. Kemarin kita sudah baca di ayat yang ke-30, 29, Tuhan akan menunjukkan kasih setia pada keturunannya Daud, anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya akan ditinggikan seumur hidupnya. Tetapi ayat yang ke-30 dikatakan, aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit, kata Tuhan. Tapi ayat 31 di sana dikatakan, saudara, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, ayat 32, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, setelah kemarin kita mendapatkan janji-janji Tuhan yang begitu indah, Daud menerima janji-janji Tuhan yang begitu indah atas kehidupan mereka, bahwa Tuhan akan terus meneguhkan hidup dan tahta Daud bagi keturunannya. Tetapi ayat ini berkata, tetapi ada tapinya, saudara. Jika anak-anaknya, perhatikan, keturunan orang benar akan diberkati. Tetapi kalau anaknya memberontak, bagaimana saudara? Makanya ada yang bilang itu anak hamba Tuhan, tapi kok seperti itu Itu karena pilihan dari anaknya sendiri. Ayat 31 berkata, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintahku. Ayat 33. Apa yang akan Tuhan lakukan, saudara? Ayat 33 berkata, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Kita mungkin bertanya, apakah Tuhan itu Tuhan yang pendendam? Apakah Tuhan itu Tuhan yang murka? Saudara, dari setiap keputusan hidup yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Kalau kita berjalan mengikuti jalan Tuhan, firman Tuhan, Taurat Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, berkat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat anugerah Tuhan yang akan terus kita alami bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berpaling dari kebenaran, ketika kita berpaling dari hukum-hukum Tuhan, ayat ini berkata, bahkan Tuhan berkata, sekalipun dia telah berjanji akan mengokohkan kerajaannya Daud, tetapi jika anak cucu Daud memberontak, maka ini yang akan terjadi, saudara. Maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. 34, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Tuhan itu tetap setia. Tapi seringkali kitalah yang tidak setia. Tuhan itu tetap
menyertai, tapi seringkali kitalah yang lari dari penyertaan Tuhan. Ya, orang yang meninggalkan hukum Tuhan pasti akan mengalami murka. Ya, dikatakan Tuhan akan memukul. Ya, Tuhan akan memukul mereka dengan pukulan, dengan gada. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setia. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Ketika kita ini memilih untuk melakukan dosa, Tuhan itu tetap setia menunggu kita kembali. Ya, selalu saya berkata, apakah rencana Tuhan bisa gagal? Dari pihak Tuhan tidak. Siapa yang menggagalkan? Kita sendiri. Tuhan tetap setia. Kalau kita mau balik, ya kita mengalami rancangan kebahagiaan itu. Tapi ketika engkau lari dari Tuhan, ya engkaulah yang akan rugi. Makanya jangan pernah menuduh Tuhan jahat, jangan pernah menuduh Tuhan itu tidak adil. Kitalah yang jahat, kitalah yang tidak adil. Kalau kita lari daripada hukum Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, kitalah yang melarikan diri dari kesetiaan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan tetap setia. Ya, dia menunggu engkau kembali, dia menunggu engkau bertobat. Kasih setianya tidak akan jauh dari kita. Dia tidak pernah curang dengan kesetiaannya. Kitalah yang seringkali menjauh dari Tuhan karena kita lebih memilih dosa dan pelanggaran kita. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan dengan meninggalkan Tuhan karena kita lebih memilih hidup di dalam dosa. Saudara, ya mari kita tetap kembali kepada Tuhan dan mau hidup dalam jalan-jalannya. Ayat yang berikutnya 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tuhan itu gak pernah melanggar perjanjiannya. Ya, ada orang yang berkata begini, saya tuh baca Alkitab itu bingung ya Bu. Tuhan berkata begini, misalnya nih contohnya ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ya, tetapi kok ayat firman Tuhan berkata, apabila engkau tidak mengampuni saudaramu, maka dosamu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Loh, padahal ayat yang lain berkata, tidak ada dosa yang tidak terampuni. Kalau engkau datang minta ampun, maka Tuhan pasti mengampunimu. Tapi kenapa Alkitab juga berkata, Yesus bilang, kalau engkau tidak mengampuni dosa sesamamu manusia, maka dosamu juga tidak diampuni. Apakah Tuhan pelin-pelan di dalam berfirman? Enggak. Kenapa? Ketika engkau tidak mengampuni saudaramu, engkau sedang menutup pintu pengampunan Tuhan atas hidupmu. Tuhan itu tetap setia. Ketika engkau melakukan dosa, engkaulah yang sedang menutup pintu berkat Tuhan atas hidupmu. Karena kasih Tuhan tidak pernah bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Alkitab berkata, carilah dahulu kebenarannya, kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkannya kepadamu. Kalau engkau tidak mencari kerajaan dan kebenarannya, ya jangan harap engkau mendapat bonus tambahan apapun berkat dari Tuhan. Ya, mari kita mengerti dan memahami ini. Ayat ini berkata, Aku, ayat 35, tidak akan melanggar perjanjianku. Tuhan itu tetap dalam perjanjiannya, tidak pernah dilanggar. Dan apa yang keluar dari bibirku, kata Tuhan, tidak akan kuubah. Siapa yang berubah? Kita. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Selama engkau mau kembali bertobat, engkau diterima. Tapi yang membuat kita ini jatuh dalam murka dan kebinasaan karena kita memilih untuk lari dari kesetiaan Tuhan. Kita lebih memilih dosa. Kita lebih memilih kedagingan kita dan kita meninggalkan Tuhan. Dan karena itu Tuhan itu tidak mengingkari janjinya, saudara. Ya, mari mengerti Tuhan dengan benar. Ya, ayat yang berikutnya di sana dikatakan 36. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Wow, ya. Daud sangat berkenan di hati Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, aku telah bersumpah, ya. Tuhan itu tidak pernah berbohong, saudara, ya. Kalau dilihat dari segi ketidaktaatan Israel yang terus-menerus ya di sepanjang sejarah kehidupan bangsa ini merupakan janji Tuhan yang luar biasa loh. Bagaimana Tuhan itu setia, ya. Bangsa Israel yang berontak, bertobat, diampuni, berontak lagi, bertobat, diampuni lagi. Siklusnya kehidupan bangsa Israel. Tapi Tuhan berjanji bahwa keturunan Daud akan selalu menduduki tahta, ya. Tetapi kalau mereka tidak taat akan dihukum, kata firman Tuhan. Akan tetapi meskipun mereka tidak taat dan kena hukuman, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, Israel memang berlaku tidak setia dalam kejahatan yang terus berlangsung secara tidak terkendali kepada Tuhan. Bangsa itu sudah tercerai-berai, mengalami pembuangan, tetapi melalui semua hal tersebut, ya, sejumlah orang yang tersisa dari umat Allah tetap setia.
setia. Berabad-abad kemudian akhirnya Sang Mesias itu datang, Raja kekal dari garis keturunan Daud. Tetapi tepat seperti yang telah Allah janjikan, semua yang Tuhan janjikan akan dipenuhi. Dia tidak akan menariknya kembali. Bahkan satu kata pun dari apa yang telah difirmankannya tidak akan pernah ditarik kembali. Saudara, ya Tuhan tetap setia. Sekalipun bangsa Israel tidak setia, mereka memberontak, tapi Tuhan selalu mengampuni ketika mereka kembali mau bertobat. Kuncinya asal kita bertobat. Orang bertanya kepada saya, Bu, dosa yang tidak terampuni itu dosa apa? Dosa orang yang tidak mau tobat, itu yang gak diampuni. Selama kita mau bertobat, mau meninggalkan kesalahan dan berbalik, Tuhan pasti mengampuni. Karena itu ada orang-orang yang bertanya kepada saya, Ibu, kalau saya mau kembali, saya ini udah banyak dosa yang saya lakukan. Saya ini sudah melakukan banyak kekejian di mata Tuhan. Apakah Tuhan masih mengampuni? Saya bilang, ketika engkau bertanya seperti itu, saat itu juga Tuhan mengampuni engkau. Asalkan kita mau kembali. Itu artinya apa? Kasih setia Tuhan tidak pernah ditarik. Dia tetap memberikan hari ini, ayo yang mau kembali, aku menantimu. Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali engkau jatuh dalam dosa. Tapi dia selalu menunggu kapan engkau mau kembali bangkit untuk balik kepada kasih setia Tuhan. Saya percaya saudara, kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup bagi setiap kita. Asal kita mau bertobat. Ayat yang berikutnya, ya ayat 37 dikatakan di sana saudara, anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Daud begitu berkenan sampai Tuhan menyatakan itu, makanya terbukti dari garis keturunannya lahir Sang Juru Selamat, dan sampai hari ini kerajaan Allah, kerajaan Kristus tetap ada. Yang hari ini kita hidupi, kita orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib, kita sedang hidup di pemerintahan kerajaan Kristus. Terbukti bahwa tahta dari keturunan Daud sampai hari ini masih terjadi dan masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ayat yang berikutnya saudara, ayat 38, di sana dikatakan firman Tuhan, seperti bulan yang ada selama-lamanya, ayat 39 maaf, tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu. Ya, ketika saudara, ya orang itu meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan, ya maka Tuhan juga akan meninggalkan dia. Kita akan lanjut pembacaannya karena ini sampai ayat 46 ya. Jadi ayat 340 di sana dikatakan, saya akan baca saja ya, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, ayat 41. Melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan, ayat 42. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggalkan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersuka-cita. Juga kau balikan mata pedangnya dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Saudara, ya kalau kita melihat ini saudara, ketika orang-orang itu meninggalkan perjanjian Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan ya orang-orang yang kalau anak cucunya ya meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan menghancurkan. Ya makanya kita berdoa saudara hari-hari ini, ya mari saudara kita ini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mari kita terus menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita terus menjadi orang-orang yang terus menghormati hukum-hukum Tuhan, supaya anak cucu kita mengalami pemulihan demi pemulihan, bahkan diteguhkan, dikokohkannya apa yang sudah kita
berikan kepada anak cucu kita. Jadi jangan sampai ya hidup kita ini menjadi celah karena kita jauh dari Tuhan. Saya berdoa saudara biar kita semua hari-hari ini mau semakin dekat dengan Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua hari-hari ini mau semakin lebih lagi intim dengan Tuhan. Dan biarlah kita terus mau berkata, Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang menyatakan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap teguh berpegang pada kebenaran-Mu. Saudara, ya nasib anak cucumu ada di tangan-Mu. Terus ajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ajarkan tentang ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan. Supaya apa? Tuhan mengokohkan berkat-berkat atas keturunan orang yang benar. Dan Engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Biarlah kita mau terus percaya bahwa Tuhan adalah pembela bagi orang yang setia mencari Dia. Biarlah mulai hari ini kita terus tanamkan takut akan Tuhan pada keturunan kita. Dan saya percaya orang yang hidup takut akan Tuhan akan beroleh damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman ini. Mari kita naikkan satu pujian. Kami tahu Tuhan ketika kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu, maka Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa setia kepada kami. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan kasih setia itu, tapi menjaganya Tuhan bagi anak cucu kami, supaya kerajaan kami, supaya keturunan kami dikokohkan oleh Tuhan. Ajar kami menjadi orang tua yang selalu menanamkan kebaikan, kebenaran kepada anak cucu kami. Terima kasih Bapa. Biar kami terus menghormati kekudusan dan hukum-hukum-Mu Tuhan. Mari saudara sama-sama katakan, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku. Kan memujimu, tanganku ku naikkan demi kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku. Kan memujimu, tanganku ku naikkan demi sekali lagi imani saudara, kasih setianya lebih dari hidup. Katakan dengan iman, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku. Kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kami mau terus menaikkan tangan kami memuji menyembah Engkau, karena kasih setia-Mu lebih dari hidup bagi keturunan anak cucu kami Tuhan. Biar Engkau dapati kami menjadi orang yang berkenan, dan Engkau pakai hidup kami untuk memenangkan keluarga kami, seisi rumah kami, bahkan keluarga besar kami. Engkau yang memilih kami dan mengurapi kami dengan minyak kudus-Mu, supaya kami melakukan rencana pekerjaan Tuhan atas hidup kami.
kami bisa berfungsi bagi kerajaan-Mu Bapa di dunia ini. Bukan ketika kami jadi pendeta, bukan ketika kami melayani secara fisik di gereja, tapi ketika kami berdoa memenangkan keluarga kami, itu artinya kami sedang bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Terus berkati setiap anak-anak-Mu, pakai setiap mereka menjadi alat dan kesaksian-Mu Tuhan di tengah hidup mereka, menjadi kesaksian bagi semua orang. Hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga malam hari ini yang sedang berdoa bersama-sama bergandengan tangan Tuhan. Berkati para suami-suami, berkati Tuhan menjadi imam yang benar, berkati para istri menjadi penolong, berkati anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan-Mu. Dunia boleh bergoncang, tapi orang yang benar berharap kepada Tuhan akan tetap disertai oleh Tuhan. Kami tidak ragu, kami tidak takut, kami membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Itu bagian kami, membawa anak-anak kami untuk dekat kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan menolong mereka yang sedang bergumul untuk jodoh, Tuhan mempertemukan dengan yang terbaik. Anak-anak kami tumbuh dalam pelataran Tuhan, takut akan Tuhan, dijauhkan dari narkoba, dari obat-obatan terlarang. Tuhan, kami percaya. Berkati juga Tuhan buat mereka yang terus menginginkan memiliki keturunan, yang menginginkan Tuhan untuk memiliki anak keturunan ilahi daripada Tuhan. Berikan benih ilahi dalam kandungan mereka yang merindukan Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil, seperti Engkau mengingat Hana dan Engkau membukakan kandungannya sehingga dia melahirkan Samuel, seorang dipakai oleh Tuhan. Biarlah juga dalam setiap kandungan-kandungan hari-hari ini, mereka yang merindukan punya keturunan, di dalam nama Yesus diberikan keturunan ilahi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan, Engkau memberikan kembali pemulihan kesehatan. Berkati obat-obatan yang dipakai Tuhan dalam sakit apapun. Mungkin ada yang kena tumor, kanker Tuhan. Apapun sakit penyakit COVID-19, bahkan apapun, Tuhan menjadi jawaban. Hari ini ada kesembuhan yang terjadi. Kami sangat percaya kami punya Tuhan yang hebat, yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan memberkati para tim medis hari-hari ini yang terus bekerja. Bapa di garis yang terdepan, berikan kesehatan, kekuatan untuk kembali Tuhan mereka boleh bekerja bagi kepentingan-Mu, bahwa pekerjaan mereka adalah pelayanan mereka. Jagai, lindungi Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan hari-hari ini untuk setiap kami yang ada di bangsa ini Indonesia. Tuhan, Engkau terus menjagai bangsa dan negara kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah dalam Indonesia boleh terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan. Tidak ada kematian massal, tapi ada pertobatan massal di atas bangsa ini. Engkau terus memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat untuk memimpin bangsa ini kepada bangsa yang takut akan Tuhan, yang dipulihkan perekonomiannya, dipulihkan Tuhan, hasil bumi peternakan dipulihkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Bahkan Engkau yang terus menjagai bangsa kami dari segala bencana, malapetaka, krisis, dijauhkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengalami goncangan demi goncangan ini, kami tetap kuat sebagai bangsa yang disertai oleh Tuhan. Berkati juga para TNI Polri yang terus bekerja bagi kepentingan-Mu di hari-hari terakhir ini. Tuhan, biarlah Engkau terus menjagai mereka dalam satu kesatuan yang berjuang untuk kepentingan-Mu. Biarlah Tuhan mereka juga boleh berada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan anak istri mereka yang ditinggalkan bertugas, Tuhan menjagai, dijagai Tuhan dengan tangan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Tuhan, Engkau juga terus memberkati anak-anak miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan tidak pernah lalai menolong mereka. Ada saja Tuhan cara-Mu mempertemukan dengan setiap orang, dengan kami Tuhan, yang boleh menjadi saluran berkat. Berkati Tuhan juga para orang-orang yang hari-hari ini sedang bergumul dengan
persoalan, masalah yang rasanya tidak ada jalan keluar, Tuhan sanggup membuka jalan. Mereka yang sedang bergumul dengan dosa-dosa, yang ingin keluar dari keterikatan, kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, narkoba, yang ingin keluar dari kepahitan, dari kekecewaan, bahkan semua permasalahan apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ketika kami lemah maka kami kuat. Bahkan di batas akhir kemampuan kami, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Jamah Tuhan. Kami tak berdoa bagi semua yang ada Tuhan, yang malam hari ini ikut berdoa, baik di atas bangsa ini maupun juga di bangsa-bangsa yang lain, di 5 benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semuanya Tuhan melawat. Kami percaya tidak ada yang ketinggalan, serta Tuhan penyertaan-Mu senantiasa sempurna atas kehidupan setiap kami. Terima kasih buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami hari ini untuk menerima semua berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan membuat semua yang Kau lakukan dengan tanganmu berhasil dan hidup menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari malam hari ini sampai kedatangannya kali yang kedua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin. Amin. Saya percaya saudara yang diberkati Tuhan malam ini tetap bersuka cita, dan jangan lupa saudara bagikan mesbah doa ini untuk semua supaya semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati.